Siapa yang lagi jenuh hari-hari ini? Ya, jenuh apa ya, hidup, jenuh bekerja, jenuh berumah tangga, jenuh. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kita ada di tema hari ini adalah tentang mengatasi kejenuhan. Siapa yang lagi jenuh hari-hari ini? Ya, jenuh apa ya, hidup, jenuh bekerja, jenuh berumah tangga, jenuh. Ya, enggak ada yang jenuh? Kalau gitu mari kita tutup dalam doa. Enggak usah khotbah Pak, orang mereka enggak ada yang jenuh kok satupun ini ya. Saudara, namanya kejenuhan itu, manusia itu merasa jenuh itu hal yang normal. Saudara nggak mengakui jenuh aja, ya itu karena saudara pencitraan. Saya tahu, ya. Saya pernah jenuh nggak? Pernah. Ya, namanya kita manusia itu setiap hari berhadapan dengan hal yang sama terus, ya. Ada namanya jenuh juga, saudara. Ya, ketika saya dikasih tema ini saya belajar sebenarnya apa sih jenuh itu? Ya, jadi jenuh itu, saudara. Ya, pernah ada sebuah penelitian tentang kejenuhan dan kebosanan yang dilakukan oleh para ahli, ya, para ahli psikologi. Mereka mempelajari apa sih kejenuhan itu, kenapa manusia bisa jenuh. Jadi ternyata orang itu bisa jenuh, yang pertama karena ada rasa tidak puas, yang kedua karena kurangnya hormon bahagia. Jadi ternyata ada loh hormon bahagia itu, ya. Ada ternyata, saya baru kaget juga, ada yang namanya hormon bahagia ya. Ada saudara, ya. Hormon kebahagiaan itu memang meliputi beberapa zat kimia yang bekerja di dalam otak manusia. Dan Tuhan itu ajaib. Kalau kita nggak dikasih hormon itu, maka bayangkan semua orang stres. Ya, semua orang bosan hidup. Ya, maka bisa terjadi sesuatu, saudara. Ya, jadi hormon-hormon kebahagiaan itu nanti saudara bisa baca, makanya banyak belajar, amin. Baca-bacalah, kalau lihat handphone tuh jangan cuma scroll terus, tapi baca ya. Apa sih bahagia itu? Apa sih hormon bahagia itu? Ada dopamin, serotonin, endorfin, dan lain sebagainya. Ya, itu ya seperti yang terdapat di dalam morfin. Makanya orang tuh kalau narkoba itu bahagia dia rasanya, karena lupa segalanya, lupa utang, lupa istri, jadi bahagia ya. Nah saudara, kita bisa mengusahakan hormon bahagia itu dari luar, bisa. Dengan cara apa? Olahraga ya. Ternyata olahraga itu bisa meningkatkan ya, tapi itu sifatnya eksternal loh, yang dari luar loh, nggak bisa diutamakan ya. Nanti kalau kebanyakan olahraga, rohaninya nggak dibangun, ya itu jadinya pura-pura bahagia ya. Pura-pura bahagia capek nggak? Capek, ya, lebih capek dari pura-pura kurus. Ya, jadi tidak usah pura-pura ya, biarlah bahagia itu mengalir dari dalam. Tapi bisa orang mengusahakan hormon bahagia itu naik, bisa lewat olahraga. Ya, kalau saudara ikuti Instagram saya kemarin, saya boxing saudara. Jangan coba-coba dengan saya. Ya, karena itu ada petinju ya, kelas dia dulu kayaknya menang se-Asia ya, namanya Andre itu. Dia tuh berapa kali tuh inbox saya di IG, "Bu, latihan boxing dong." Saya bilang, "Aduh, ya boxing nggak pernah terpikir di benak saya untuk boxing." Tapi dia berusaha terus, lalu dia kirim saya kue panada. Ya. Terakhir saya pergi pelayanan kemarin, saya pulang, kenapa ada sarung tinju 5 di atas meja? Saya tanya sama orang rumah, "Ini dari mana?" "Dari Pak Andre, Mam." Saya WA dia, "Pak, kenapa kirim sarung tinju ke rumah?" "Iya, biar ibu latihan." Nah, kalau sudah begini kan sudah tidak enak ya. Akhirnya saya sama suami, saya bilang sebelum kita pergi latihan, kita coba dulu berdua. Lalu kita pakai sarung tinju berdua saudara. Lalu kita tinju-tinjuan di syuting anak saya. Saya pikir enak juga untuk melampiaskan perasaan yang selama ini terpendam.
Jadi waktu kita tinju itu suami saya bilang, enak juga ya keringatan ternyata semuanya bergerak. Hormon bahagia keluar. Lalu akhirnya kita pergi latihan kemarin sama dia. Ya dan duit. Kok masih sering keluar rumah itu bapak-bapak istri yang di rumah ini dari pagi sampai malam. Berhadapan dengan rumah. Itu juga banyak, 80% banyak istri-istri yang stres daripada bapak-bapak. No, tutol. Ya, ketemu kita di belakang. Jadi saudara, apalagi udah di rumah seharian terus suaminya bilang cukup nggak cukup 2 juta. Stres nggak itu ibu-ibu? Ya, tunggu tenang bapak-bapak. Abis ini ada pembelaan. Ibu-ibu dulu saya kasih tenang ya. Jadi ibu-ibu itu juga banyak stres saudara. Makanya perlu sekali-sekali bapak itu pulang rumah, ajaklah istrimu keluar melihat udara segar, menghirup udara segar. Saya ini dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil itu, saya ini ibu rumah tangga 100% loh. Dari pagi saya sampai malam tuh di rumah, suami saya pergi bekerja. Makanya kalau dia pulang, dia udah starter motor, dulu masih naik motor, saya lihat dia mau keluar. Saya mau kemana? Isi bensin, ikut saya, bahagia saya. Cuma pergi isi bensin. Bahagia loh saya. Apalagi kalau dia bilang mau mampir makan bakso. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Jadi bapak-bapak tolonglah kau tingkatkan kebahagiaan istrimu itu. Ya setidaknya dari dia bisa melihat seharian cuma lihat dapur terus, bawalah dia keluar lihat pom bensin, no? Nggak usah ajak belanja juga dia sudah senang asal bisa lihat. Itu secara ilmiah loh, kesehatan itu hormon bahagia naik. Apalagi caranya, sekarang kan pengobatan di luar negeri, di Jepang orang kena sakit kritis tidak berobat. Dokter disuruh apa? Pergi ke hutan kata dokter. Kamu jalan gak usah kaki, injak tanah. Kalau ada pohon pegang pohon. Ternyata film India memang itu juga ada hikmahnya. Itu ternyata bermanfaat loh saudara. Karena bumi ini kan ada ion-ion. Ya ketika kita injak tanah itu maka ya magnetik bumi ini bisa berpindah ke tubuh kita. Jadi bagus juga. Ya kalau kita bisa injak tanah di luar. Lalu pelihara binatang ya. Bisa juga itu meningkatkan hormon bahagianya kita. Pelihara dogi ya toh? Ya, kadang dogi lebih mengerti kita daripada orang toh? Betul ibu-ibu ya? Kadang dogi lebih mengerti daripada suami toh? Ampuni mereka Tuhan. Ya, kadang istri itu lebih mengerti dogi daripada istri kan bapak-bapak? Kadang iya bu, saya ngomong sama istri baru mau ngomong udah menggonggong. Wow. Dogi saya malah bisa diajak bercandaan katanya. Ya, jadi secara ilmu kesehatan, hal-hal yang bisa menambah ya hormon bahagia itu pelihara binatang, pelihara tanaman, ibu-ibu ya, pelihara anggrek itu bisa meningkatkan hormon bahagia. Tetapi itu dari segi luar. Nah, hari ini kita mau belajar. Kalau firman Tuhan berkata apa? Buka bersama Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Haleluya ya. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 kita baca 1, 2, 3. Ya kalau sudah dapat kita bisa baca sama-sama 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda dikatakan di sana apa? Menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dikatakan di sana Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Siapa yang bisa memberikan kita ini kebahagiaan sehingga kita nggak jenuh, tidak merasa puas? Saudara, selalu ada dalam hidup manusia. Dikatakan di sana Tuhan itu memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat pada yang tidak berdaya. Hidup ini memang melelahkan. Mau saudara anak Tuhan, mau bukan anak Tuhan, mau jemaat biasa, mau pendeta, harus diakui hidup ini melelahkan. Itu yang kita pengkhotbah bilang. Segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari ini hanya melelahkan manusia. Nah itu sebabnya kita harus percaya kepada
Tuhan. Karena kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak, yang namanya kita hidup di dunia pasti ada masalah. Kita percaya Tuhan bukan supaya tidak ada masalah di hidup kita. Jangan salah saudara ya. Makanya saya sering kali konseling, padahal saya ini sudah ikut Tuhan Bu. Saya ini sudah pelayanan. Saya bingung kenapa ada masalah. Hello. Kita ini percaya sama Tuhan bukan supaya tidak ada masalah. Kita percaya sama Tuhan karena dunia ini memang gudangnya masalah. Saudara, kenapa kita ikut Tuhan? Karena di hidup ini banyak masalah. Kita percaya Tuhan supaya ketika kita ada masalah, Dia sanggup memberi kita kekuatan yang baru. Jadi ubah pola pikirmu, oh ikut Tuhan tidak ada masalah. Justru makin kau dekat sama Tuhan, makin banyak masalah buat lo. Ya tapi jangan kepenggadean menyelesaikan masalah tanpa, nah itu yang member-member tahu ini. Saudara, kita ini ikut Tuhan karena hidup ini banyak persoalan. Tapi waktu kita punya Tuhan, kita ada masalah, Alkitab berjanji Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Waktu lelah cari Tuhan, Dia menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Karena orang kalau sudah tidak ada semangat, susah hidup saudara. Ya, makanya waktu kau jenuh, jangan kau mengurung diri di kamar. Karena kita manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, salah satu cara juga menambah hormon kebahagiaan itu bersosialisasi dengan orang lain. Ya, tapi manusia itu makin stres, makin ngurung diri di kamar. Ya nanti tambah stres, ya banyak yang bunuh diri tuh. Jangan ketemu dengan orang-orang saudara, ya ketemu dengan ya di ibadah atau ketemu teman yang seiman, tapi jangan pergi dugem ya. Masih ada yang dugem di sini? Tidak usah angkat tangan. Ya bertobat. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, kita percaya Tuhan, Dia memberi kita kekuatan yang baru. Dan ayat ini berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Sekarang banyak anak-anak muda itu lelah loh dengan hidup. Masih muda padahal. Iya, masih muda, udah, aduh aku nggak tahu ya. Saya banyak dengar sekarang anak-anak muda yang cewek bilang gini, Bu, kayaknya kita udah nggak mau menikah deh. Kenapa? Iya, aduh saya banyak loh temuin anak-anak cewek wanita berkata begitu. Kenapa kau nggak mau nikah? Aduh lihat keadaan zaman begini ya, cari laki-laki yang baik juga kayaknya susah. Masih ada laki-laki yang baik, masih ada. Ya, asal kau berdoa. Ada kok, masih ada. Ya, cari yang dari Tuhan, berdoa karena rencana Tuhan itu nggak pernah gagal. Ya, selalu ada orang baik, orang yang takut Tuhan tuh masih ada. Asal kau harus berdoa sungguh-sungguh karena lihat zaman sekarang, bodoh, laki-laki selingkuh. Ya, udah ditemani dari susah. Ya, begitu sukses dia berkhianat. Ya. Jadi bagaimana ya Bu? Jangan menjadi lelah loh. Teruna orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Bahkan banyak teruna yang jatuh tersandung. Karena itu kita harus dekat dengan Tuhan. Ayat yang berikutnya berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan siapa? Tuhan. Mereka dikatakan apa? Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik dan terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa raja wali dipakai sebagai contoh bagi kehidupan kekristenan? Raja wali itu ketika ada badai angin datang, dia memakai badai dari kekuatan angin itu untuk membawa dia naik lebih tinggi saudara. Dia menikmati setiap badai itu. Orang Kristen harus seperti itu. Setiap persoalan masalah yang datang dalam hidupmu, biar pakai kesempatan itu untuk membawa level imanmu naik semakin tinggi. Itu yang Tuhan mau. Jangan menjadi lelah. Daud berkata begini, mari kita buka Mazmur 43. Ya, Daud itu percaya kepada Tuhan. Dia menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhannya. Dia berkata bahwa Tuhan itu satu-satunya tempat. Dia suka dan cinta dengan kediaman Tuhan. Ya, Mazmur 43 ayat yang keempat, saudara. Mazmur 43 ayat yang keempat. Di sana firman Tuhan berkata begini. 1, 2, 3. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah apa? Sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku.
Daud berkata, Tuhan itu adalah sumber apa? Kegembiraan. Jangan taruh sumber kebahagiaanmu dan kegempat yang lain. Jadikan Tuhan sebagai sumber kegembiraan kita. Karena orang yang jenuh itu stres, saudara. Kenapa banyak orang pukul orang? Ya, karena dia nggak bahagia. Tapi waktu kita bahagia, kita cukup. Ya, maka kita bisa bersyukur bahkan dalam lembah kekelaman. Daud berkata, Tuhan itu sukacitaku dan kegembiraanku, dan aku bersyukur kepadamu. Yang pertama, ketika engkau jenuh dengan hidup, maka carilah Tuhan. Amin. Daud merasa bahwa tempat kediaman Tuhan, hadirat Allah itu cukup memenuhi kehidupannya, dan itu menjadi sumber sukacita dan kegirangan. Saudara, saya juga sering merasa jenuh loh. Ya contoh, kalau saya ini baru pulang, kemarin pelayanan khotbah 6 kali di Solo, setelah itu saya mampir ke sekolah Alkitab di Bandungan, saya ngajar 4 hari full di sana. Pulang baru sampai di Jakarta, suami saya bilang, ayo saya syuting. Rasanya capek, rasanya ada kejenuhan, rasanya mau terjebak dalam rutinitas seperti itu. Tapi saya cepat-cepat ketika sudah mau jenuh, saya mencoba untuk mencari Tuhan, mengingat betapa Tuhan itu baik. Waktu saya mulai mau lelah, sebelum saya berkata-kata, saya ingat Tuhan. Ya, saya naikkan pujian, saudara. Jadi saya kadang kalau nyanyi itu saya lagi berperang melawan diri sendiri. Ya, yang mulai merasa jenuh, mulai merasa bosan, mulai merasa capek, kayak gini terus tuh capek. Ya, makanya banyak pendeta bilang, aduh, ya rasanya kita ini kalau terjebak dalam rutinitas, sebenarnya nggak ada seperti itu. Kalau engkau mau dekat dengan Tuhan, menjadikan hadirat Tuhan sebagai sumber sukacita dan kegembiraanmu, makanya semuanya akan jauh berbeda. Orang tanya sama saya dan suami, Bapak Ibu tuh nggak pernah healing ya? Lo healing kita tuh pelayanan. Justru kita 2-3 hari nggak pelayanan, rasanya kayak mau stres. Ya, kami menemukan Tuhan ya sebagai sumber sukacita. Ketika saya lelah, suruh syuting lagi, udah mau capek, saya nyanyi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kadang-kadang air mata netes, saudara. Saya menyadari bahwa saya masih ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang tadinya mau jenuh, yang tadinya mau bosan, jadi bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan hadirat Tuhan menjadi sumber kegembiraan dan sukacita kita. Makanya ayat berikutnya, ayat 5, Daud berkata begini, saudara. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Orang yang jenuh, yang bosan, itu jiwanya sedang tertekan. Kita harus bertanya dan memerintahkan kepada jiwa kita. Lalu Daud berkata saat dia jenuh, dia bosan, dia tertekan, dia bilang sama jiwanya apa? Berharaplah kepada Allah. Sebab dia bilang apa? Aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku, dan kata-kata bersyukur lagi, itu sesuatu banget, saudara. Daud berkata, aku bersyukur lagi kepada Tuhan. Di saat jiwa kita merasa jenuh, rasanya sulit untuk bersyukur, tapi Daud memerintahkan jiwanya dan berkata, aku bersyukur lagi kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengatasi kejenuhan dalam hidup? Banyak-banyak bersyukur. Apa yang perlu kita syukuri dalam hidup ini? Satu hal yang terbesar yang seringkali kita lupa untuk kita syukuri, yaitu hidup ini, saudara. Kita masih hidup itu puji Tuhan, haleluya 12 kali loh. Amin. Kita sehat itu puji Tuhan. Apa yang patut kita syukuri? Hidup ini patut kita syukuri. Setiap hari bersyukur, Tuhan aku bersyukur buat suamiku walaupun dia pelit. Ya, enggak apa-apa ibu-ibu, syukuri suamimu. Ya, karena ketika kau bersyukur itu mendatangkan berkat. Ya, siapa tahu suamimu diubahkan Tuhan, toh? Bapak-bapak, aku bersyukur Tuhan buat istriku walaupun dia cerewet. Ya, tapi istri itu cerewet untuk kebaikan bapak-bapak loh. Amin enggak ibu-ibu?
Ibu-ibu ini selalu benar. Tidak pernah salah. Ya. Ibu-ibu itu cerewet untuk kebaikan bapak-bapak. Ya. Jadi mari kita mulai belajar bersyukur. Syukuri anakmu, syukuri suamimu, syukuri istrimu. Hal-hal yang kadang-kadang sepele, tapi itu menjadikan hidup ini berarti, saudara. Ya. Sampai satu kali ya saya pernah khotbah juga kan, ada ibu yang ngomong, "Bu, saya mau ngeracun doginya suami saya itu. Suami saya itu lebih sayang dogi daripada sayang istri, Bu." Saya bilang, "Kenapa begitu?" "Enggak tahu, kalau pulang kantor, Bu, enggak masuk rumah, belok ke kiri masuk ke kandang dogi." Saya bilang, "Ibu jangan diracun doginya, mending ibu belajar dari dogi." Coba sekali-sekali ibu intip itu di kandang dogi, itu bapak ngapain sama dogi? Saya bilang, soalnya setahu saya, Bu, saya itu punya dogi. Saya kalau pulang dari luar kota, ya dia baru dengar mobil, itu di dalam rumah sudah teriak-teriak, udah lompat-lompat. Ketika saya masuk, dia peluk saya, dia ciumi saya, itu dogi, Bu. Lah sekarang ibu belajar daripada ibu racun itu dogi, mending ibu belajar dari dogi. Kalau suami pulang, ibu bertingkah seperti dogi itu. Ciumi suamimu, ya peluk, ya gantungan ke suamimu, saya bilang. Ya coba dia pulang ya, ibu memang berdiri memang di depan pagar sebelum dia belok kiri. Ya, ke kandang dogi. Saya yakin kalau dia melihat istrinya seperti itu, luar biasa. Soalnya selama ini kalau suami pulang, ya bukannya disambut dengan sukacita, "Halo Pak, diciumin enggak? Bawa enggak?" Suami lagi capek, pulang istri menggonggong. Bagaimana suami mau betah di rumah? Jadi jangan ya, mari kita belajar bersyukur. Syukuri hidup kita, syukuri rumah tangga kita, syukuri suami, syukuri istri, amin. Waktu kita mulai belajar bersyukuri pekerjaanmu, saudara. Ada orang yang bosan, tapi coba kau lihat, ya pekerjaan yang sedang engkau jenuhi hari ini, banyak sekali orang yang pengen di situ. Waktu kau bosan dengan pekerjaanmu, ingat bahwa ada begitu banyak orang di luar sana yang sedang kehilangan pekerjaan. Ingat bahwa ada begitu banyak orang di luar sana yang sedang mencari pekerjaan dan mereka belum menemukan. Syukuri pekerjaanmu karena dari situlah Tuhan memberkati. Kita hidup harus bekerja cari uang. Karena hidup ini butuh uang, gak dibawa mati. Memang, mana ada orang mati pakai duit. Yang pakai duit itu orang hidup, ya. Tapi jangan mata kita tertuju kepada uang. Soalnya kalau nggak ada uang hidup ini repot, saudara, bikin susah orang, bener ndak? Ya, kalau nggak utang, pinjam, ndak bayar, ya numpang makan. Saya dulu pernah merasakan nggak ada uang, saya pernah merasakan itu. Tapi puji Tuhan saya nggak pernah minta uang, saya nggak pernah pinjam uang, ya. Saya tidak pernah datang sama orang karena saya tahu saya ini hamba Tuhan. Waktu saya pinjam uang sama orang, saya sedang mempermalukan nama Tuhan. Tapi orang gak ada duit itu gak enak. Ketika sekarang saya diberkati Tuhan, ya puji Tuhan, ya saya bekerja hari ini. Kerja saya apa? Ya kalau pulang tuh syuting loh 2 hari, sehari itu 2 kali tayang di YouTube. Ya saya digaji dari YouTube, saudara. Ya kalau saya mau capek saya ingat Tuhan. Saya mau bekerja giat untuk Tuhan dan memang harus bekerja. Sekarang saya diberkati dari YouTube. Lewat berkat yang kami terima, kami bisa berbagi dengan puluhan hamba Tuhan di desa-desa. Bisa bantu bangun gerejanya. Bisa menyekolahkan anak-anak di sekolah misi. Itu kan semua dampak dari hidup kita kan. Kenapa kita harus bekerja? Kenapa kita harus giat? Jangan pernah jenuh. Karena lewat hidupmu akan banyak orang yang mengalami berkat Tuhan, saudara. Jangan bosan, kerja. Karena Alkitab bilang orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Ya, saya pernah merasakan dulu ndak enak hidup ndak punya uang. Ya, mau pinjem malu tapi juga kadang ndak makan. Ya udah puasa terpaksa, saudara. Ya berharap ada yang ngajak makan. Karena memang nggak bisa makan dulu. Tapi hari ini, ayo kalau engkau mau jenuh dengan pekerjaanmu, bilang Tuhan, ampuni aku. Aku bersyukur karena di luar sana banyak orang yang nggak dapat pekerjaan. Tapi pekerjaannya yang halal. Jangan simpanan no, ani-ani yes. Jangan ya bertobat kalau pekerjaannya begitu ya. Itu tidak halal. Ya itu berdosa. Tapi kalau selama kita bekerja benar, bekerja giat, ya ayo kita sungguh-sungguh.
Jangan pernah jenuh dengan hidupmu. Kalau engkau mulai jenuh dengan pernikahanmu, saudara, coba ingat-ingat dulu hal-hal yang membuat kau jatuh cinta. Banyakkan waktu untuk pergi berdua dengan suami, ya, dengan istri. Supaya kita ini jangan jenuh. Kalau sudah jenuh itu bahaya. Karena Alkitab berkata, kita sudah baca tadi, Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan semangat kepada orang yang letih lesu dan tidak berdaya. Harus ada semangat dari dalam diri kita. Siapa yang bisa menyemangati diri kita? Ya diri kita sendiri. Kau mau bangkit atau terpuruk, di luar sana gak ada orang peduli, saudara. Yang harus peduli dengan diri kita, Saya sama suami itu bilang, ya kayak kita ini. Kita kan sebenarnya tahu cara untuk kurus itu seperti apa toh? Semua tahu nggak? Tahu kan? Yang pertama jamu, jaga mulut. Oh, jangan makan sembarangan. Tahu kita. Ya, kita selalu saya sama suami itu, kalau suami saya itu bilang, ini loh di IG, cara cepat turun badan ini loh. Nggak usah makan pagi, makan jam 10 itu telur saja 2. Tahu semua teori itu, tahu kita. Olahraga 1 jam minimal 1 hari. Tahu kita teorinya, tahu. Tapi semangat dari dalam diri untuk melakukan itu kan harus ada semangat toh. Ya, kalau kita nggak semangat ya nggak bisa. Ya saya kadang dengar suami saya itu bangun pagi, dia merenung sebentar lalu semangat, treadmill, semangat. Dia menyemangati dirinya sendiri. Ya. Dan memang harus seperti itu kan. Kalau bukan kita yang menyemangati diri kita, siapa lagi, saudara? Nggak ada. Makanya hari ini, ayo kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan kami mau, Tuhan. Buang semua kejenuhan, kami mau berharap sama Tuhan. Dan Alkitab ayat ini berkata, bersyukur lagi kepada Tuhan sebab Dia penolongku dan Allahku. Jangan pernah lupa, saudara, Tuhan itu penolong. Tuhan itu Allah kita, Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan harapkan. Mari kita hidup dengan penuh semangat hari-hari ini supaya hidup kita boleh menjadi berkat, supaya kita boleh sungguh-sungguh lebih lagi mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika sudah waktunya kita kembali kepada Tuhan, setidaknya kita gak akan pernah sia-siakan waktu hidup yang Tuhan beri. Karena waktu Tuhan panggil, Dia akan tanya loh, saya kasih kamu waktu hidup 70 tahun. Berapa banyak yang engkau habiskan untuk aku, untuk memberkati orang, untuk bekerja menjadi berkat? Berapa banyak yang cuma kau pakai untuk menyenangkan dirimu sendiri? Yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, setiap waktu, setiap detik yang kita habiskan di dunia ini, itu untuk apa? Saya pengen satu saat ketika saya berpulang menghadap Tuhan, saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Dan kita semua, mari kita mulai berdoa, saudara. Ya, jangan jenuh melakukan sesuatu, tapi tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan
segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.